selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Polis yang menemani teman selama beberapa menit ke depan dalam opsi obrolan panjang dan berisi tentunya. Dan seperti biasa, opsi kali ini ya bakal menemani teman setiap hari Rabu pukul 1 siang. Dan tentunya hari ini spesial dengan rekan-rekan kita dari kegiatan Intrakampus Universitas Bojonegoro UKM P2J, UKM Penelitian Pengabdian dan Jurnalistik tentunya. Nah sebelum itu buat teman-teman yang belum follow akun sosial media kampus kita, gampang banget caranya, langsung aja follow di IG kita univ_bojonegoro. Dan tentunya ada juga di Facebook kita Unes Bojonegoro, dan terakhir ada YouTube kita Unes Bojonegoro. Dan langsung saja kita bakal ngobrol-ngobrol karena di samping kanan saya sudah ada buku. Nah nanti bakal kita tanyakan ya, salah satunya buku ini tuh gimana pembuatannya dan ini publishernya gimana gitu. Langsung saja kita sapa-sapa dulu rekan-rekan kita. Ada di kanan saya Mbak Nia. Selamat siang Mbak Nia. Selamat siang Kak Kaulis. Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak, kalau Kak Kaulis gimana? Sehat ya, meskipun pandemi tetap sehat. Lama ya kita nggak jumpa. Iya, karena ada beberapa hal teman-teman. Karena mungkin di semester 6 kita ada kegiatan, Iya. jadi yang mungkin menghambat kita jarang ketemu. Nah, di samping kanan ada Mbak Dian ya? Iya. Nah, selamat siang Mbak Dian. Siang juga Kak Kolis. Nah, kita bakal ngobrol soal UKM P2J nih Mbak Dian ya. Kan teman-teman belum tahu ya, belum tahu soal salah satunya adalah UKM P2J. Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman dulu UKM P2J itu seperti apa? Jadi UKM P2J itu untuk kegiatan mahasiswa, singkatannya P2J itu sendiri penelitian, pengabdian dan jurnalistik. Nah, awal terbentuknya P2J itu sendiri itu pada tahun 2015. Jadi untuk angkatan sekarang itu angkatan ke-6. Yang dulunya itu UKM P2J itu didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Bojonegoro, bahwasanya mahasiswa tersebut tuh tergugah gitu. Kenapa di Universitas Bojonegoro belum terbentuk UKM tentang penulisan atau penalaran gitu. Jadi mereka membentuk dan disahkan oleh Universitas Bojonegoro tahun 2015. Oh, jadi pendiriannya di tahun 2016 ya? Iya. Tapi masih ingat guys, salah satunya waktu pendirian UKM P2J sendiri itu pasti kan harus ada pelopor. Untuk angkatan pertama masih ingat di tahun siapa? Kalau nggak salah untuk angkatan pertama itu ada mahasiswi dari Fakultas Pertanian, Mbak Dwi namanya, kalau nggak salah gitu ya. Soalnya kan saya semakin sini kan juga angkatan periode 6 itu kan juga kurang detail sih. Soal salah satunya tadi kan dijelaskan tahun 2019 itu didirikan ya. Salah satu untuk UKM P2 sendiri kan pengabdian, penelitian, pengabdian sama jurnalistik kan ya. Salah satunya kita meneliti pasti ada kaitan dengan esai, karya ilmiah, segala macam. Kalau pengabdian mungkin berhubungan dengan masyarakat. Kalau dengan jurnalistik, nah ini jurnalistik ini sendiri apakah UKM P2J itu terjun langsung ke lapangan buat wawancara atau gimana nih buat teman-teman? Nah, jadi di UKM P2J sendiri itu ada 2 divisi Kak. Divisi pertama itu penelitian dan pengabdian, terus yang kedua itu jurnalistik. Kegiatan di divisi pertama penelitian pengabdian itu kalau penelitian pengabdian itu kan berbasis dengan riset atau penalaran dan kepenulisan gitu kan sama pengabdian. Jadi kegiatan di divisi P2 atau penelitian pengabdian itu tidak lain dengan karya ilmiah berbasis kelas riset gitu. Jadi untuk tahun ini UKM P2J sendiri mengikuti lomba yang diadakan oleh Dikti Kemdikbud PKM. Tahu kan Kak Kolis PKM? Aduh, kalau soal PKM itu udah perkeronta ya. Iya. Kok bisa perkeronta, kenapa Kak Kolis? Ya karena setiap orang punya pemikiran tersendiri ya, ide-ide buat pemicu buat PKM itu apa aja. Kan macam-macam. Kita nanti nggak perlu jelasan ya soal macam-macam PKM karena itu banyak sekali kayaknya. Ya, untuk lebih lengkapnya untuk jenis PKM silakan kunjungi Instagram Dikti ya. Iya betul banget. Tapi sebelum itu saya pengen tanya sama Mbak Dian ya. Iya. Tadi kan udah dijelasin nih salah satunya perihal tentang UKM P2J apa aja, kapan didirikan dan segala macam. Nah, Mbak Dian sendiri ini dalam P2J menjabat sebagai apa nih? Saya sendiri sebagai ketua divisi jurnalistik. Jadi menaungi jurnalistik untuk mahasiswa-mahasiswa yang senang dalam kepenulisan seperti pembuatan cerpen, puisi, kayak gitu. Nah, dalam jurnalistik sendiri kita itu
acaranya, proyeknya kita yang baru saja selesai adalah pembuatan buku yang ini. Ini baru saja launching. Jadi ini adalah kumpulan puisi dari mahasiswa ataupun anggota UKM P2J khususnya jurnalistik. Jadi mereka yang berbakat dalam penulisan puisi itu bisa dirangkum dalam buku ini. Jadi iya. Jadi selain buku ini juga untuk dalam jurnalistik juga ada pembuatan berita. Pembuatan berita itu udah acara rutinan kami. Jadi selain pembuatan berita juga ada opini kayak gitu. Jadi salah satu bentuk nyata dari UKM P2J adalah pembuatan buku ya. Iya. Ini tahun ini apa sebelumnya tahun udah ada nih? Untuk pembuatan buku sendiri sih ini pertama kali. Pertama kali ya. Iya. Ibarat nanti bakal menjadi sejarahnya UKM P2J pembuatan buku. Iya. Dan luar biasa. Berharapnya untuk generasi selanjutnya lebih menerbitkan buku yang lebih banyak gitu. Oke. Nah, salah satunya saya pengen tahu ya, selain buku ini, nanti kita bakal bahas buku juga, cuman salah satunya kita bakal bahas kegiatan P2J apa aja. Kan buat teman-teman yang masih awam, kita masih belum tahu soal kegiatan setiap harinya itu bakal ngapain aja gitu. Kalau misal ikut P2J sendiri. Kalau ikut di UKM P2J, biasanya itu kan ada 2 divisi. Kegiatan rutin itu dinamai dengan meet up. Meet up rutinan. Biasanya meet up rutinan ini sesuai dengan divisinya, membahas tentang divisinya, terus mengenai teori-teorinya. Kalau di divisi P2 itu kita meet up-nya itu mengenai ya gimana caranya kita menulis esai, karya ilmiah dan sebagainya. Kalau di jurnalistik sendiri kan kita belajar gimana cara mewawancarai seseorang, terus berbicara. Terus saja kalau berjurnalistik itu kan public speaking-nya harus bagus. Jadi kita latih gimana caranya bisa berpublic speaking dengan seseorang yang diwawancarai dengan baik. Iya, betul banget. Soalnya saya sendiri pernah menjadi mantan ibu, mantan bukan sih? Anggota. Masih anggota. Kan belum lulus kan? Masih anggota P2J teman-teman. Tapi salah satunya yang menarik dari P2J sendiri adalah kita yang mungkin pengen belajar speaking itu bisa ya, karena dari situ kita memicu keberanian ya buat kita. Salah satunya kalau di divisi jurnalistik kan mewawancarai orang lain. Nah, itu salah satunya di situ dari meet up kita diajari dari speaking, karya tulis, segala macam, pembuatan puisi, salah satunya buku ini teman-teman. Nah, semacam itu. Saya pengen tahu tahun ini saya dapat kabar berita kalau semisal Unigoro sendiri itu submit atau rilis ikut PKM. Nah, itu ya. Tadi kita singgung PKM nih teman-teman. Cuma PKM itu sendiri kan kalau semisal pengen lolos itu kan butuh usaha yang ekstra ya. Nah, salah satunya kalau dari Mbak Nia sama Mbak Dian itu dari UKM P2J berapa total dari PKM yang sudah daftar? Total yang daftar kemarin itu ada 44. Terus karena saya kurang tahu sih kenapa ada satu kelompok yang ketinggalan gitu. Maksudnya dalam waktu upload itu belum selesai gitu. Jadi yang berhasil disubmit oleh UKM P2J itu 43 kelompok. Wah, itu macam-macam ya? Iya. Macam-macam dari semua runtunan PKM. Iya, jadi setiap tahun UKM P2J itu untuk submit proposal PKM itu naik terus. Untuk tahun kemarin tuh kalau nggak salah itu kan waktu kemarin itu kan saya menjabat sebagai ketua divisi P2. Sebelum ini saya kan di pengusaha lama juga kan. Jadi dulunya itu sekitar 35-an. Jadi nambah setiap tahunnya. Dan saya pernah dengar juga kalau semisal tahun lalu juga ada salah satu kayak seleksi dari kampus juga yang lolos 3 besar, ya nggak sih? Iya. Kak Kolis juga pernah Waduh. kan? Iya, itu salah satunya sih ya. Tapi kita skip dulu nih. Kalau soal semisal 3 besar itu apakah bakal didaftarkan ke pihak Dikti atau mungkin setelah itu ya udah selesai yang tahun lalu? Didaftarin ke Dikti langsung. Soalnya kan ini kayak FDI kayak buat teman-teman gitu ya. Semisal kita lolos dalam PKM itu sendiri kan pasti didaftarkan sama pihak kampus juga kan ya. Setelah itu langsung ke Dikti gitu, semacam itu. Tapi dari proses pembuatan PKM Mbak Nia sama Mbak Dian sendiri ini ada kesulitan semacam apa? Kalau saya pribadi itu pasti kita butuh ide ya. Yeah. Ide itu pasti harus
3 hari 3 malam tuh harus dapat gitu loh. Kalau enggak wah kayak Smedi ya kita dapat ide. Terus Mbak Dian sama Mbak Nia ini gimana soal kesulitan mengerjakan PKM sendiri? Kalau di kami kan UKM P2J itu kan kami kan harus menaungi semua kelompok kan 43 kelompok tahun ini. Jadi sebelumnya kami sudah mempersiapkan bulan Desember karena kita kan juga pengalaman dari tahun sebelumnya pasti PKM itu kan jatuhnya pada bulan Januari, kalau nggak gitu kan Februari. Jadi kita jauh-jauh sudah mempersiapkan. Jadi meet up rutinan di kelas P2 itu kita sudah bulan Desember itu kita sudah mempersiapkan. Jadi teman-teman kita gembleng apa aja kalian gitu, langsung pembentukan kelompok. Jadi untuk bulan Januari sampai Februari mereka langsung mencari dosen pembimbing, pendamping sih. Sekarang kan ganti kan namanya. Iya. Jadi pembimbing sekarang pendamping. Waduh. Jadi which is itu kayak nggak ada atau mungkin nggak ada apa ya kesulitan, tetap ada lah ya kesulitan. Pasti ada kesulitannya. Kesulitannya itu apa ya, untuk mengumpulkan semua kelompok. Jadi saya kan nggak tahu kelompok ini kesulitannya di mana. Kalau teman-teman dari kelompoknya nggak datang ke UKM atau menghubungi saya. Terus dari bagian sendiri, ini kan ketua jurnalistik, ya ketua divisi jurnalistik. Yeah. Dan pasti itu kan menjadi apa ya tanggung jawab tersendiri untuk bagian ketua jurnalistik untuk kegiatannya selain meet up mungkin ada kegiatan lain selain wawancara atau segala macam, ada nggak setahu untuk tahun ini? Untuk tahun ini untuk mahasiswa atau anggotanya sendiri kita lebih fokuskan untuk pembuatan berita. Jadi pembuatan berita itu dari awal kita langkah-langkahnya pembuatan berita sampai dengan publishing, kita setiap meet up itu adakan pertemuan itu. Jadi kita fokuskan selain di puisi ataupun fiksi yang lain, kita fokuskan ke berita itu dari mulai pembuatan berita, pencarian berita sampai dengan publishing. Jadi agar nantinya tahun depan kan udah enggak jadi anggota lagi kan, siapa tahu langsung jadi pengurus, mereka bisa langsung membuat berita sendiri tanpa pengurus yang lama kayak gitu. Luar biasa banget. Jadi sebenarnya selalu ada apa ya gebrakan baru ya buat setiap divisi juga, karena juga saya dulu merasakan dulu saya apa ya kalau nggak salah adalah Mendagri ya. Iya, Mendagri. Jadi mungkin tahulah bagaimana kalau kita mau mengadakan kegiatan pasti ada salah satunya usaha juga, kesulitan, suka duka juga gitu. Apalagi sekarang kan pandemi, kita nggak bisa kumpul di kampus untuk mengkoordinir pengurus maupun anggota. Meet up juga terkendala juga nggak sih? Iya, betul banget. Jadi tapi saya sebenarnya lebih tertarik sama yang ada di samping kanan saya. Ini buku. Ini kalau nggak salah bukunya baru tahun 2021 ya. Iya. Ini kan pasti menjadi hal yang baru ya di tahun ini karena sebelumnya saya juga tahu kalau bukan P2J belum ada buku-buku kayak semacam ini. Which is itu kayak semisal ini kan sebagai apa ya histori nanti ke belakang, maksudnya ke depan buat para penerusnya kalau bisa lebih baik daripada tahun ini. Gitu. Ini itu isinya apa aja selain apa harus puisi semua apa cuma jadi di dalamnya itu kumpulan puisi, jadi namanya buku antologi puisi. Jadi ada 120-an lebih puisi karya dari anggota UKM P2J maupun dari mahasiswa Universitas Bojonegoro yang nggak ikut UKM P2J. Jadi di dalamnya ini bukan hanya anggota P2J tapi mahasiswa yang di Universitas Bojonegoro bisa ikut. Kemarin kan juga ada pamfletnya juga disebar oleh teman-teman gitu. keren ya, dari judulnya teman-teman bisa lihat Hujan, Rindu, dan Kamu sih. Wah mantap banget ini yang buat emang mengalami atau emang gimana kan Hujan, Rindu, sama Kamu atau jadi lagi ceritanya gini Kak Kolis, waktu itu saya sama Kak Dia itu dari pengurus UKM P2J itu bingung mau nentuin temanya itu apa. Jadi kita tentuin temanya itu kan juga bersama anggota karena yang nulis itu kan juga anggota yang lain tuh. Waktu awalnya itu kita mau ngangkat tema mengenai mahasiswa. Itu ceritanya itu bukan puisi tapi novel gitu. Tetapi pengennya dari pengurus tuh segera rilis gitu, segera cepat biar nerbitin buku. Terus dari kesepakatan dari anggota juga
enak puisi daripada novel gitu. Kalau novel itu kan harus berurutan gitu, harus nyambung. Sinkron juga Iya, ya, sinkron ya mungkin juga. pembuatan novel lebih lama daripada puisi. Terus kita sepakat dengan anggota judulnya ini. Apalagi kan ini kan judulnya milenial banget kan. Iya. Jadi mungkin 1 jam langsung idenya langsung jadi. Saya relatable banget ya sama remaja sekarang. Apalagi soal yang LDR, wah ini udah kalau pingin ini pasti kan butuh apa pengalaman juga. Atau mungkin Kak Nia sama Mbak Nia ini pengalaman ya. Kalau manusia juga pernah mengalami sih. Kalau Iya. hujan kan juga mengalami rindu, apalagi rindu. Mungkin lagi banyak LDR kali ya. Gitu. Tapi sebenarnya waktu ini kan butuh apa cetak juga ya. Maksudnya harus ada salah satu kayak yang mau agen publish itu siapa. Nah ini salah satu yang publish kenapa dapat kayak kerjasama dari siapa, terus bagaimana ceritanya kok sama kerjasama tersebut tuh gimana? Jadi kemarin kan dari awal pertama kita adain apa penerimaan anggota baru, kemarin kan kita ada tamu dari penulis Bojonegoro. Nah, dari sana saya itu kontekan, Kak gimana kalau misalkan anggota P2J ini bikin buku kayak gitu. Nah, katanya itu iya ada agen publish, terus dicarikan jadinya langsung bekerja sama. Jadi langsung jadi buku kayak gini. Wah, sebenarnya dulu waktu teman-teman ini rilis buku ini, saya kepo-keponya tuh ini bukunya emang novel atau emang kisah percintaan, karena dari judulnya udah menarik dari rindu. Jadi itu kayak satu hal yang benar-benar membuat teman-teman kayak pengen tahu gitu. Tapi ini waktu udah launching belum sih? Hari ini launching. Oh hari ini teman-teman launchingnya ya. Nanti mungkin salah satu ini adalah bentuk dari launching dari buku ini. Sebenarnya sudah datang lama buku ini, sekitar 3 mingguan. Karena saya menunggu pihak IT nggak diundang-undang di opsi untuk launching. Ya ini mungkin sebagai apa ya, sebagai bentuk untuk promosi gitu ya. Langsung saja deh, daripada mungkin nggak sabar ya Mbak Nia ingin launching buku dari Hujan, Rindu dan Kamu. Langsung saja, boleh silahkan buat Mbak Nia launchingnya sekarang. Jadi buat teman-teman yang kepoin mengenai buku ini, untuk mahasiswi Universitas Bojonegoro, buku Hujan Rindu Kamu karya UKM P2J, karya pertama dari UKM P2J sudah bisa dibaca di perpustakaan Universitas Bojonegoro. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, kita nggak mematok harga. Jadi teman-teman mahasiswa Universitas Bojonegoro sudah bisa membaca secara gratis di perpustakaan. Tetapi untuk yang di luar kampus Unigoro, kalau mau beli bisa langsung menghubungi CP yang ada di pamflet. Jangan lupa juga kepoin Instagram kita UKM_P2J_Unigoro untuk lebih detail mengenai CP untuk pembelian bukunya. Jadi untuk gelombang pertama ini, periode pertama ini, launching pertama, harga bukunya 50.000. Jadi untuk nanti launching selanjutnya nanti sudah Harga sudah normal. naik. Jadi buat teman-teman segera kepoin bukunya UKM P2J. Oke, siap, mantep gitu ya. Oke, tepuk tangan buat dua rekan-rekan kita karena ini salah satu launching pertama buku Hujan Rindu dan Kamu. Jadi kalau semisal teman pengen tahu atau pengen ngerti dalam isinya apa, langsung aja pesen di Mbak Nia bisa ya? Bisa gitu. Nanti bisa langsung datang ke UKM P2J juga bisa ya. Untuk salah satunya beli buku Hujan Rindu dan Kamu. Oke, mungkin nggak kerasa banget ya, udah berapa menit berlalu kita ngobrol sama teman-teman UKM P2J. Kalau pengen tahu lebih detail soal UKM P2J bisa di mana Mbak Nia? Di Instagram kami UKM_P2J_Unigoro. Nah, tadi di situ banyak banget informasi terkait UKM P2J dan tentunya jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kampus kita di Univ kita, Bojonegoro, ada di Facebook kita Univ Bojonegoro, dan terakhir ada di YouTube kita Univ Bojonegoro. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune selama beberapa menit berlalu. Saya Polis, terima kasih banyak yang udah stay tune. Next kita bakal ngobrol lagi dan tentunya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina.